Been expecting you. Welcome. I'm Arnook. Swear I will not rest until I hunt down these villains. That I'm the one. More in combat, so if it's okay, I'd like to train in fighting too. Hello, A. The Avatar must walk alone. Women aren't allowed in combat. I thought you knew. You're not thinking of tampering with the spirit world, are you? The world will be thrown out of balance, and chaos will be unleashed. Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan episode ke-7 dan 8 dari perjalanan Aang sebagai seorang avatar. Menceritakan tentang Aang dan teman-temannya yang kini sudah berada di suku Air Utara. Di episode final, mereka semua akan berhadapan langsung dengan armada besar pasukan negara api yang dipimpin oleh Laksamana Zhao. Seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Di awal film memperlihatkan Letnan Ji yang mendatangi Zuko dan Iroh. Slow down. Dia mengatakan kalau tak sengaja mendengar percakapan Zhao tentang perintah Raja Api Ozai yang ingin menangkap Zuko karena telah berkhianat. Tahu dirinya telah diincar, Zuko pun memutuskan untuk kabur dari sana, sementara Iroh berniat untuk membujuk Ozai. Let me sort things out with Ozai. Namun belum jauh berjalan, kapal yang dia naiki tiba-tiba meledak karena ternyata seseorang diam-diam menaruh bom jeli di sana. Beralih ke Zhao. Ternyata semua itu merupakan jebakan yang telah ia buat karena ia mengetahui kalau Zuko lah orang yang telah menyelamatkan Avatar. Setelah memastikan Zuko tak selamat, Zhao pun menemui Iroh dan berpura-pura berbelasungkawa. Sementara Iroh bersedih, Zhao memberitahu kalau kini dirinya telah diperintah Raja Api memimpin armada besar untuk menangkap Avatar yang kini sedang menuju suku Air Utara. Ditambah, Zhao menjadi lebih angkuh sampai berani mengungkit kegagalan Iroh dalam medan pertempuran, hingga membuatnya hanya berada dalam bayang-bayang adik kandungnya sendiri. That also means that I have no track record of failure. Berpindah ke Azula. Selesai latihan, dia kembali dibuat kesal karena sang ayah tetap menganggapnya masih belum begitu kuat. Karena itu pula, dia menjadi semakin berambisi untuk menghancurkan setiap kerajaan agar dirinya bisa diakui pantas sebagai penerus tahta sang raja. That I'm the one. Beralih ke Aang dan yang lain. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di suku Air Utara atau Kerajaan Agnakila. Avatar, welcome to Agnakila. Mereka disambut dengan ramah dengan kepala suku bernama Arnook dan seluruh kerajaannya. Selain karena tamu mereka adalah seorang avatar, mereka juga mengetahui kalau armada negara api sedang menuju ke sana. Jadi dengan kedatangan avatar, mereka begitu percaya diri bisa mengalahkan negara api dengan mudah. I've seen a vision, and in it,
The North is under attack. We know. Dalam perjamuan, Katara dihampiri oleh guru pengendali air senior yang bernama Paku, yang memberitahu dirinya untuk bertemu Yagoda, guru lain yang mungkin bisa membantu Katara untuk memperkuat pengendalian airnya. Sementara Sokka mulai berkenalan dengan sang putri yang juga merupakan pemuka spiritual yang bernama Yue. Dalam percakapan mereka, Sokka mulai merasa kalau mereka pernah bertemu entah di mana. How do I know you? Keesokan harinya, mereka semua kembali bersiap-siap untuk peperangan yang mungkin saja terjadi. Pemimpin pasukan mereka yang bernama Han meminta Sokka untuk menceritakan tentang sekuat apa jubah perang negara api. Percakapan mereka kemudian berpindah ke Putri Yue. Menurut pengakuan Han, dulu dia dan Putri Yue telah dijodohkan. Namun tanpa alasan yang jelas, Yue membatalkan pertunangan mereka. Dengan wajah yang masih terlihat kecewa, Han mengatakan kalau ia tak bisa melakukan apa-apa. Dan itu semua merupakan hak Yue untuk menentukan masa depannya. The princess and I, we were betrothed. Di tempat lain, Arnok dan Paku yang mendengar Aang belum menguasai elemen lain selain angin, terlihat sedikit kecewa. Karena mereka sudah terlanjur berharap banyak dan mengira kalau Aang datang ke sana untuk membantu mereka bukan malah berguru. Truth is, I haven't mastered any other bending. Sementara di sisi lain, Katara akhirnya bertemu dengan Yagoda. Dalam percakapan mereka, Katara pun mengetahui kalau suku air utara mengajari wanita di sana mengendalikan air hanya untuk penyembuhan dan bukan untuk bertarung. In the Northern Water Tribe, women aren't allowed to fight. Mendengar kalau dirinya tak bisa mempelajari teknik bertarung, Katara pun menjadi kecewa dan pergi dari sana. Kembali ke Aang dan Yue, yang kini telah berada di kuil Avatar Kuruk. Aang berniat meminta bantuan Avatar Kuruk agar bisa melewati perang yang akan terjadi. Masalahnya, semasa hidup Avatar Kuruk terkenal sebagai avatar yang tak begitu peduli pada berbagai masalah di dunia manusia dan lebih suka berada di dunia arwah. Some say he became enamored with the spirit world and spent most of his time there. Karena itu juga, para penduduk menjadi kecewa dan hingga kini sangat jarang ada yang ingin berdoa di sana. Namun karena tak ada pilihan lain, Aang pun tetap bermeditasi dan bertemu dengan Avatar Kuruk. Hello, Aang. Ia meminta agar Avatar Kuruk meminjamkan kekuatannya seperti yang Avatar Kyoshi lakukan saat Aang berada di Pulau Kyoshi. Mendengar itu, Avatar Kuruk pun menceritakan kalau dulu semasa menjadi seorang avatar, dia lebih sering berada di dunia arwah. Hal itu ia lakukan karena harus bertarung melawan roh jahat yang ingin masuk ke dunia manusia. Karena itu pula, ia gagal menyelamatkan sang kekasih dari ancaman Ko. Dan bahkan hingga kini, arwahnya menjadi rusak dan sama sekali tak bisa membantu Aang. Umi, my beloved. Beralih ke Yue. Sambil menunggu Aang sadar, dia bertemu lagi dengan Sokka. Kali ini Sokka benar-benar yakin kalau Yue adalah rubah ekor 3 yang dia temui saat berada di dunia arwah. I knew it. It was you. Yes. You're the fox. Yue pun menceritakan kisahnya. Saat dia kecil, Yue tiba-tiba sakit parah. Lalu roh bulan yang mendengar doa sang ayah akhirnya mengangkat penyakit yang diderita oleh sang putri. Dan sejak saat itulah rambutnya berubah menjadi putih. Lalu Yue tumbuh menjadi orang yang bisa hidup di dua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia arwah. Being of both worlds has meant that I can be a bridge between the two. Sambil menceritakan kisah mereka masing-masing, Yue dan Sokka pun terlihat menjadi semakin dekat. Shin berpindah ke Katara yang pergi menemui Paku. Dia meminta kejelasan tentang peraturan yang melarangnya ikut dalam pertempuran nanti.
Dalam pandangan suku air utara, para wanita tak terlalu kuat bila disiapkan untuk bertarung. Dan Paku tak ingin mereka bernasib sama seperti suku air selatan yang jatuh dalam kekuasaan negara api. And I'm not going to let what happened to the southern tribe happen here. Beralih ke Iroh yang diam-diam bertemu dengan Zuko yang ternyata masih hidup dan menyamar sebagai prajurit. Dia memberitahu Zuko tentang seberapa bahaya Zhao dan ambisinya yang ingin mengalahkan suku air utara. Selain itu, Iroh juga curiga kalau Zhao menjalin kerjasama dengan orang lain yang kemungkinan jauh lebih hebat dari dirinya. It's almost as if he's working with someone else. Di sisi lain, Azula yang bosan berada di dalam istana mulai menunjukkan kekuatan petirnya ke sang ayah. Dia juga meminta agar diberi tanggung jawab yang lebih besar agar bisa membuktikan seberapa kuat dirinya yang sekarang. Kembali ke Katara yang memutuskan untuk menantang Paku bertarung. Katara benar-benar tak tahan bila dirinya hanya berdiam saja, sementara yang lain bersiap untuk berperang melawan negara api. Pertarungan pun dimulai. Katara dan Paku mulai menyerang satu sama lain. Terlihat jelas kalau pengalaman Paku selama puluhan tahun berhasil membuat Katara terdesak. Namun di sisi lain, Katara juga masih belum mau menyerah dan berusaha menggunakan semua teknik yang ia ketahui. Aang yang melihat itu berniat melerai pertarungan mereka. Namun Sokka langsung menahan Aang karena tahu itu semua adalah pilihan Katara sendiri. Dan seperti yang sudah diperkirakan, Katara akhirnya dikalahkan dengan mudah. Bahkan seluruh teknik dan serangan yang telah ia coba sama sekali tak bisa melukai Paku. Di akhir cerita episode ke-7, meski Paku mengakui kehebatan Katara, namun dia tetap melarang wanita untuk ikut dalam peperangan. Dan yang mengejutkan, para remaja yang melihat pertarungan itu merasa takjub pada Katara karena ia bisa mengimbangi Paku yang terkenal sebagai guru dari para guru. Lalu di tengah percakapan, salju yang turun berubah menjadi hitam yang menandakan pasukan negara api akan segera tiba. Time to fight. Berlanjut ke episode final dengan judul Legends. Scene awal memperlihatkan Aang dan yang lain mulai menyerang terlebih dahulu ke kapal perang prajurit negara api. Meski berhasil menghancurkan satu kapal hingga tenggelam, namun mereka pun akhirnya menyadari kalau negara api kini benar-benar serius dengan mengerahkan ratusan kapal untuk menangkap Aang, sekaligus untuk menundukkan suku air utara. Mereka pun terpaksa kembali, lalu memberitahu Arnuk dan Paku tentang armada besar yang akan datang hanya dalam waktu 1 jam saja. Berpindah ke Iroh yang terlihat bingung dengan taktik yang dijalankan oleh Zhao. Ternyata, Zhao sama sekali tak berniat menyerang Agnakela dari arah depan. Dengan menggunakan balon udara, dia berniat untuk menyerang dari sudut yang susah dilihat oleh musuh. Di tengah percakapan, pasukan Zhao pun memulai serangan mereka bersama-sama. Melihat musuh mereka mulai menyerang, Arnuk meminta Han untuk mempersiapkan pasukan lebih banyak lagi. Sementara Sokka diminta untuk menjaga Yue dan menjauh dari lokasi perang. Di sisi lain, Paku pun menunjuk Katara untuk memimpin pasukan pengendali air yang tersisa untuk menambah peluang mereka menahan setiap serangan yang diluncurkan oleh negara api. Kembali ke Iroh dan Zhao yang kini telah terbang menggunakan balon udara. Dalam percakapan mereka, Zhao pun akhirnya mengungkapkan rencana aslinya yang ingin mengincar roh bulan agar para pengendali air kehilangan kekuatan mereka. You're not thinking of tampering with the spirit world, are you? Di sisi lain, Kuruk kembali menemui Aang dan mengatakan kalau akan terjadi sesuatu yang mengerikan.
Mendengar itu, Aang pun mengajak Katara untuk pergi mencari Sokka dan Yue. Namun, Zuko tiba-tiba mencegat mereka berdua. Lalu karena tak ingin membuang waktu di sana, Katara meminta Aang untuk pergi, sementara dirinya akan berusaha menghadapi Zuko. I'll deal with him. Di sisi lain, saat mengawal para penduduk untuk mengungsi, Momo mengalami luka akibat terkena reruntuhan bangunan. Yue pun dengan cepat mengajak Sokka dan Momo ke tempat yang paling disucikan oleh penduduk suku air utara. Lalu dia merendam Momo yang sekarat di sumber energinya hingga Momo tiba-tiba menjadi sehat kembali. Momo! Di saat itulah, Iroh dan Zhao pun juga sudah tiba di sana. Karena tak mengetahui bentuk dari roh bulan, Zhao memaksa Iroh untuk membantunya. Karena Zhao tahu, dengan pengalaman bertempur Iroh selama bertahun-tahun, dia pasti sangat berguna. Tak lama kemudian, Aang yang akhirnya sampai di sana langsung ditarik Sokka untuk bersembunyi. Saat Zhao akhirnya menemukan roh bulan, Iroh berusaha mencegah dengan mengatakan kalau roh bulan dan roh samudra harus saling berdampingan. Jika salah satu dari mereka tiada, maka kehancuran akan menyelimuti dunia. Without the moon, the world will be thrown out of balance and chaos will be unleashed. Zhao yang tak mau mendengar perkataan Iroh malah mengatakan kalau itu merupakan sebuah permulaan. Karena rencana selanjutnya adalah dia akan merebut tahta Raja Api yang dianggap tak mampu memerintah lagi. Lalu saat roh bulan ditangkap, Aang yang berusaha menghentikan Zhao juga berakhir dengan kegagalan. Pada akhirnya, roh bulan berhasil dibunuh, hingga menyebabkan seluruh kekuatan para pengendali air menghilang, dan kini mereka pun tak bisa bertahan lagi. Tak perlu menunggu lama, kota mereka pun akhirnya bisa ditembus dengan mudah, membuat Arnuk terpaksa memerintahkan semuanya untuk segera mundur. Kembali ke Aang. Di saat semuanya mengira ini akhir dari suku air utara, Aang pun memutuskan untuk menyerahkan dirinya pada roh samudra, agar roh samudra bisa menyalurkan amarahnya karena telah kehilangan roh bulan. Masalahnya, dengan keputusan itu, Aang dipastikan tak akan pernah bisa kembali lagi. Singkat cerita, roh samudra pun mengamuk ke seluruh kapal perang negara api. Di sisi lain, Zuko yang akhirnya berkumpul dengan Iroh tak sengaja bertemu dengan Zhao dan langsung menyerangnya. Traitor. Coward. Dalam pertarungan itu, Zhao pun berhasil dikalahkan. Namun tak sampai di situ, Zhao pun mengatakan kalau Zuko hanya dipakai sebagai alat oleh Raja Api Ozai untuk menempa Azula. Karena sebenarnya, memang Azula lah yang diam-diam Raja Api Ozai persiapkan untuk menggantikan dirinya suatu hari nanti. Did you really think the Fire Lord was gonna take you back? Lalu sebelum Zhao menyerang Zuko yang lemah, Iroh pun berhasil menghabisinya. Kembali ke roh samudra. Dia terus saja mengamuk dan tak membiarkan kapal perang negara api melewatinya begitu saja, hingga seluruh kapal perang itu hancur tak tersisa. Mengetahui kalau roh samudranya telah kehilangan pasangannya akan terus berkelana dan mengamuk, Yue pun memutuskan untuk menghidupkan kembali roh bulan dengan menggunakan jiwanya. Dengan pengorbanan itu, Yue berharap roh samudra bisa tenang dan Aang bisa hidup kembali. Karena kakinya telah dibekukan, Sokka yang tak ingin Yue pergi hanya bisa berdiri saja sambil terus meminta agar Yue menghentikan niatnya. Yue, no. Namun karena ini menyangkut keseimbangan dunia, Yue pun tetap melakukannya sampai pada akhirnya roh bulan pun kembali dan mengembalikan kekuatan para pengendali air. Di sisi lain, kemarahan roh samudra pun akhirnya mereda, lalu dia kembali ke tempat semula dan bersanding lagi bersama roh bulan. Sementara Aang juga berhasil kembali dengan selamat.
Singkat cerita, setelah keadaan kembali normal, Katara pun memutuskan untuk menjadi guru yang akan membimbing Aang dalam mempelajari pengendalian air. Sementara untuk mempelajari pengendalian tanah, mereka akan berusaha mencari guru yang tepat di Omashu. Di akhir cerita, Ozai mendapat kabar kalau Zhao gagal menduduki suku air utara. Lalu Avatar masih hidup dan Zuko masih belum ditemukan. Walau begitu, Ozai terlihat tampak tenang karena sebenarnya serangan itu merupakan sebuah pengalihan dan target mereka sebenarnya adalah kota Omashu. Lalu orang yang berhasil menduduki Omashu dan menangkap bumi adalah Azula. What's next? Begitulah akhir dari series Avatar The Last Airbender. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau seri selanjutnya hanya di Plotarian Movie.